Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah yang pada pertemuan kali ini kita sampai pada bab ke-33, yaitu tentang kewajiban haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits wal ishrun, al-hajju fardun minallahi 'alal muslimin wa huwa min afdhalil a'mal. Haji adalah fardu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas kaum muslimin, wa huwa min afdhalil a'mal, dan ia termasuk di antara amal-amal yang paling afdal. Qala Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah kewajiban atas manusia, ya, dan untuk Allah serta menjadi kewajiban atas manusia. Apa? Hijjul bait, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengkufuri kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh terhadap makhluk-makhluk, Jadi tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara manusia ini yang ingkar kepada Allah, termasuk di antaranya adalah mengingkari syariat-syariat yang diturunkannya. Di antaranya adalah syariat tentang wajibnya haji ke Baitullah. Demikian di Quran surah Ali Imran ayat 97 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, waqad waradat al-ahadisu al-muta'addidatu bi annahu ahadu arkanil Islam wa da'aimihi wa qawaidihi. Jadi banyak hadis yang menyatakan bahwa ibadah haji itu adalah salah satu di antara arkanil Islam, di antara rukun-rukun Islam, di antara pilar-pilar Islam, di antara pokok-pokok ajaran Islam. Wa ajma'al muslimuna ala dzalika ijma'an daruriyan. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas hal tersebut, yaitu bahwasanya haji merupakan salah satu di antara rukun Islam, itu dengan ijma'an daruriyan. Ya. Wa innama yajibu 'alal mukallaf, dan sesungguhnya wajib atas seorang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum di dalam Islam, ya, sudah balik, ya, tidak gila, ya, mukallaf, fil umri marratan wahidatan, ya, sepanjang umurnya itu wajib melakukan satu kali, ya, marratan wahidatan, satu kali ibadah haji, bin nas wal ijma, ya, bin nas wal ijma. Ya, ini didasarkan dengan dalil nas Al-Quran dan hadis, dan juga ijma sahabat, ya. Bahkan ijma kaum muslimin. Demikian dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, ya,
Dalil berikutnya berupa hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang paling utama? Qala imanun billahi wa rasulihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian ditanyakan lagi, lalu setelah itu apa? Qala, beliau menyatakan jihadun fi sabilillah. Jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian dikatakan lagi thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Hajjun mabrur. Kemudian setelah itu adalah haji yang mabrur. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahihnya, hadis nomor 1519. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkan amal-amal yang paling afdol. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian jihad fisabilillah. Minggu depan insya Allah akan kita bahas ini ya, jihad fisabilillah di pertemuan yang akan datang. Ini juga bagian dari ibadah mahdhah, sebagaimana haji, sebagaimana puasa, sebagaimana zakat, sebagaimana sholat, yang bagian dari ibadah mahdhah. Dan kita tahu Islam itu mengatur segenap atau seluruh aspek kehidupan manusia, baik persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah mahdhah seperti ini, yang ini kaitannya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang berkaitan dengan hubungan kita sebagai manusia dengan manusia yang lain dalam hukum-hukum muamalat dan hukubat, ya. Serta hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu misalnya hukum-hukum tentang pakaian dan makanan serta akhlak. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, lalu jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan berikutnya adalah yang paling afdal adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Kita baca sarahnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qauluhu hajjun mabrur ay maqbulun. Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu barra hajjuka. Ya, di antara syawahid dari makna ini misalnya ungkapan barra hajjuka, mudah-mudahan hajimu diterima, ya. Wa qila al-mabrur alladzi la yukhalituhu itsmun. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan mabrur adalah haji yang tidak dicampur dengan dosa, tidak disertai dengan dosa. Nah, maka penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa ketika kita berangkat haji tidak dicampuri dengan dosa-dosa, apalagi dosa besar, misalnya dosa riba, ya. Misalnya dosa riba, dana yang dipakai untuk berangkat haji adalah dana ribawi misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan menjauhkan kita dari status mabrur dari haji yang dilakukan, ya. Sangat disayangkan. Waqila, dikatakan juga bahwa makna mabrur alladzi la riya'a fihi, yaitu haji yang tidak ada riya di dalamnya. Nah, hakadha qalahu fi Fathil Bari, ya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Wa dzakara hunaka qaulan Nawawi rahimahullahu taala. Dan di dalam kitab yang sama Ibnu Hajar
menyebutkan maqalah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu dzakara fi hadzal hadisi al-jihad ba'dal iman. Ya. Ini komentar An-Nawawi. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutannya setelah iman adalah jihad, ya. Wa fi hadits Abi Dzar, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, kalau yang kita bahas ini tadi adalah hadis riwayat Imam uh, maaf, hadis riwayat dari Abu Hurairah. Sementara pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, lam yadkuril hajj, ya, justru hajinya tidak disebutkan, ya, wa dzakara al-itqa, ya. Jadi iman, jihad, dan al-itqa. Al-itqa membebaskan budak. Wa fi hadits Ibni Mas'ud bada'a bis shalah thumma al-bir thumma al-jihad. Ya. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, untuk pertanyaan yang sama, yaitu amal mana yang paling afdol, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali adalah as-salat, ya, ibadah salat, kemudian albir, berbuat kebaikan, thumma al-jihad, kemudian jihad, jihad fisabilillah. Wa fi al-hadis al-mutaqaddim dzakara salamah, ya, minal yad wal lisan, ya. Sementara dalam hadis yang telah lalu disebutkan di sana juga amal berupa as-salamata minal yad wal lisan, selamatnya orang dari tangan dan lisan kita. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok beda-beda, gitu. Yang jelas semua yang disebutkan di sini berarti merupakan amal-amal yang sangat afdol, gitu. Tapi mengapa urut-urutannya berbeda? Bahkan ada yang disebutkan A, sementara di sini tidak disebutkan, justru disebutkannya B. Mengapa seperti itu? Qala al-ulama, ya, berkata para ulama, ikhtilaful ajwibah fi dzalika bi ikhtilafil ahwal, ya. Ikhtilaful ajwibah fi dzalika bi ikhtilafil ahwal. Berbeda-bedanya jawaban Kanjeng Nabi itu bergantung kepada berbeda-bedanya keadaan, ya, keadaan siapa yang bertanya, misalnya keadaan siapa yang mendengar, wah tiyaji al mukhatabin, ya, dan keadaan, ya, kebutuhan orang yang sedang diajak bicara. Jadi orang yang sudah diajak bicara itu misalnya sudah tahu bahwa ada amalan tertentu yang itu merupakan amalan yang paling afdol, ya untuk dia tidak usah disebutkan lagi. Karena dia sudah tahu, maka disebutkan amalan yang lain, begitu. Wa dzakara ma lam ya'lamhu as-sa'il was-sami'una wa taraka ma 'alimuhu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang belum diketahui oleh si penanya dan oleh orang-orang yang mendengar di sekelilingnya, itu yang disebutkan wa taraka ma 'alimuhu. Dan Rasulullah tidak lagi menyebutkan apa-apa yang sudah mereka ketahui. Demikian penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang hadis ini, yang menyebutkan urutan amal-amal yang paling afdol, yang itu berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Nah, ini sebabnya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, juga hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjatul mabruratu laisa laha jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuknya illa al jannah, kecuali surga. Nah, haji mabrur sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu adalah haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan dosa-dosa, ya, tidak ada campuran riaknya kepada manusia. Nah, itu tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang seperti itu kecuali surga. Nah, sementara balasan surga ini adalah balasan yang
luar biasa besar, tidak ternilai harganya. Ya. Tidak ada nikmat di dunia ini yang melebihi nikmat di surga. Dan itu hendaknya menjadi motivasi bagi kita kaum muslimin untuk ketika nanti kita sudah dalam status wajib karena kita sudah berada pada posisi manis tato'a ilaihi sabila, maka hendaknya kita berangkat haji ikhlas lillahi ta'ala, tidak melakukannya atas dasar apapun kecuali iman dan ihtisab. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sementara umroh yang satu ke umroh berikutnya itu menjadi kafarat atau penebus dosa yang terjadi di antara umroh yang satu dan yang berikutnya tadi itu. Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah taala di dalam sunan beliau, hadis nomor 2622. Demikian para hadirin, bab ke-30 bab ke-30 23 ya, bukan 33 tetapi bab ke-23 dari kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Al-hajju fardun minallahi 'alal muslimin wa huwa min afdalil a'mal. Haji adalah fardu dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin dan ia termasuk amal di antara amal yang paling afdal. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.